Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat baru, berprestasi, Allahu Akbar. Baik, berjumpa lagi dengan Ustazah Desi dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelum kita mulai, teman-teman silakan dibuka buku paket matematika pada halaman 63. Juga kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik teman-teman, semangat mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Silakan diperhatikan dan disimak sampai akhir video pembelajaran. Semangat! Nah, hari ini kita akan belajar tentang FPB. Yang pertama, mengenal faktor persekutuan terbesar atau FPB. Yang kedua, kita akan mencoba berlatih bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB. Baik, langsung saja teman-teman perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Semangat! Baik, yang pertama kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan yang terbesar dari faktor persekutuannya. Jadi, FPB ini adalah bilangan yang paling besar dari persekutuannya. Nah, agar lebih paham dan jelas, teman-teman perhatikan contoh berikut. Misalnya, di sini teman-teman diminta untuk menentukan faktor persekutuan dari 15 dan 20. Nah, yang pertama kita membuat faktor terlebih dahulu atau perkalian dari bilangan 15 dan 20. Dari perkalian 15, kita mendapatkan faktor yaitu 1, 3, 5. Dan dari perkalian 20, kita dapatkan faktor 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Ini jika menggunakan faktor persekutuannya. Nah, dari faktor-faktor di atas, dari faktor 15 dan 20, kita dapatkan faktor yaitu 1 dan 5. Nah, karena 1 dan 5, bilangan yang terbesarnya adalah 5, jadi FPB-nya adalah 5. Jadi, jika ingin menentukan FPB, kita cari bilangan yang sama dari dua faktor atau lebih. Nah, dari perkalian 15 dan 20 ini, bilangan yang sama adalah 1 dan 5. Kemudian, 5 adalah bilangan yang terbesar, maka FPB dari 15 dan 20 adalah 5. Baik, berikut adalah beberapa cara untuk menentukan faktor persekutuan terbesar. Nah, ada 4 cara. Yang pertama, menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Yang kedua, menentukan FPB dengan faktorisasi prima atau yang teman-teman biasa sebut pohon faktor. Yang ketiga, menentukan FPB dengan tabel. Dan yang keempat, menentukan FPB dengan Euclid. Langsung saja teman-teman perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama, menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Contoh, carilah FPB dari 25 dan 45. Jika teman-teman ingin menggunakan cara faktor persekutuan, yang pertama adalah silahkan cari faktor dari masing-masing bilangan. Boleh dengan cara mengalihkan seperti contoh berikut. Nah, 25 sama dengan 1 kali 25.
25 sama dengan 5 dikali 5. Nah, dari perkalian tersebut, maka faktor dari 25 adalah 1, 5, 25. Selanjutnya adalah bilangan 45. Faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Dari faktor-faktor di atas, bilangan yang sama adalah 1 dan 5. Jadi, faktor persekutuan 25 dan 45 adalah 1, 5. Jadi, FPB dari 25 dan 45 adalah 5. Karena di antara bilangan 1 dan 5, 5 adalah bilangan yang paling besar. Berikutnya adalah contoh soal yang kedua, menentukan FPB dengan faktor persekutuan. Carilah FPB dari 18, 45, dan 63. Cara menyelesaikannya sama seperti latihan soal sebelumnya atau contoh yang pertama, yaitu kita harus mencari terlebih dahulu faktor-faktor dari bilangan 18, 45, dan 63. Maka kita dapatkan hasil faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, 45. Yang terakhir, faktor dari 63 adalah 1, 3, 7, 9, 21, dan 63. Dari bilangan-bilangan di atas, bilangan yang sama adalah 1, 3, dan 9. Jadi, faktor persekutuan 18, 45, dan 63 sama dengan 1, 3, 9. Dari bilangan 1, 3, 9, 9 adalah bilangan yang paling besar. Jadi, FPB dari 18, 45, dan 63 adalah 9. Berikutnya adalah cara yang kedua, yaitu menentukan FPB dengan faktorisasi prima, atau teman-teman biasa menyebutnya pohon faktor. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan FPB dari 28 dan 72 dengan menggunakan cara faktorisasi prima. Pertama-tama, kita buat pohon faktor dari 28 dan 72. 28 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Maka hasilnya adalah 14. 14 bukan bilangan prima. Artinya 14 masih bisa dibagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 14 dibagi 2 adalah 7. 7 adalah bilangan prima. Maka pembagian berhenti pada angka 7. Selanjutnya adalah 72. 72 bukan bilangan prima, berarti 72 bisa dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 72 dibagi 2 hasilnya adalah 36. 36 bukan bilangan prima. 36 dibagi 2 hasilnya adalah 18. 18 bukan bilangan prima. 18 dibagi 2 adalah 9. 9 bukan bilangan prima. 9
bisa dibagi dengan 3. Maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Karena 3 adalah bilangan prima, maka pembagian berhenti pada angka 3. Kemudian kita urutkan sebagai berikut. 28 sama dengan 2 dikali 2 dikali 7. 72 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3. Nah, setelah itu kita cari faktor-faktor prima persekutuannya atau angka yang dimiliki oleh bilangan 28 dan 72. Nah, ternyata adalah 2 dan 2. Maka FPB dari 28 dan 72 adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Berikutnya adalah cara yang ketiga, yaitu menentukan FPB dengan tabel. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan FPB dari 36 dan 120 dengan tabel. Pertama-tama, teman-teman silahkan membuat tabel. Kemudian, bilangan 36 dan 120 ditulis pada tabel paling atas. Selanjutnya, 36 dan 120 kita bagi dengan menggunakan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 2-nya kita letakkan di tabel paling kiri. Kemudian jika sudah, kita bagi bilangan 36 dan 120 dengan bilangan prima 2. Maka hasilnya adalah 18 dan 60. 18 dan 60 kita bagi lagi dengan 2. Maka hasilnya adalah 9 dan 30. Selanjutnya, 9 dan 30 kita bagi lagi dengan bilangan prima 2. Kenapa kita bagi 2? Karena 30-nya bisa dibagi 2. Maka hasilnya adalah 9 dibagi 2, ditulisnya tetap 9 karena 9 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya 30 dibagi 2, hasilnya adalah 15. Kemudian 9 dan 15 kita bagi dengan bilangan prima yaitu 3. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Selanjutnya 3 dan 5 kita bagi lagi dengan bilangan prima yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. 5 dibagi 3 hasilnya tetap 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 3. Nah, dari pembagian tersebut, maka didapatkan hasil yaitu 1 dan 5. 1 dan 5 kita bagi 5. 1 dibagi 5 ditulis tetap 1. Karena 1 tidak bisa dibagi 5. Selanjutnya, 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Atau teman-teman silakan baca deskripsi atau keterangan pada sebelah tabel. Nah, dari tabel di atas, ternyata bilangan prima yang dapat membagi 36 dan 12 secara bersamaan adalah 2, 2, dan 3. Jadi, FPB dari 36 dan 120 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Selanjutnya adalah contoh yang kedua.
Cara menggunakan tabel. Contoh, tentukan FPB dari 75, 100, dan 150 dengan tabel. Kita buat tabel, kemudian bilangan 75, 100, dan 150 kita tulis pada tabel paling atas. Kemudian kita bagi 2, karena 100-nya bisa dibagi 2, juga 150-nya. Kemudian setelah dibagi, maka kita dapatkan hasil 75 dibagi 2 tetap ditulis 75, karena 75 tidak bisa dibagi 2. Kemudian 100 dibagi 2 hasilnya adalah 50. Kemudian 150 dibagi 2 hasilnya adalah 75. Selanjutnya kita bagi lagi dengan bilangan prima, yaitu 2. 75 dibagi 2 tetap ditulis 75 pada tabel yang ketiga. Nah, karena 75 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya, 50 dibagi 2 hasilnya adalah 25. 75 dibagi 2 hasilnya ditulis tetap 75, karena 75 tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya, hasilnya adalah 75, 25, 75. Kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 3. 75 dibagi 3 hasilnya adalah 25. 25 dibagi 3 tetap ditulis 25, karena 25 tidak bisa dibagi 3. 75 dibagi 3 hasilnya 25. Nah, pada tabel yang keempat, bilangan yang tersisa adalah 25, 25, dan 25. Kemudian kita bagi dengan bilangan prima, yaitu 5. 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Atau teman-teman silahkan lihat pada keterangan di sebelah tabel. Nah, pada tabel di atas, bilangan prima yang dapat membagi 75, 100, dan 150 secara bersamaan adalah 5 dan 5. Di FPB dari 75, 100, dan 150 adalah 5 dikali 5 sama dengan 25. Nah, teman-teman, ini adalah cara yang terakhir atau yang keempat, yaitu menentukan FPB dengan pembagian Euclid. Nah, pembagian Euclid ini memiliki langkah-langkah. Teman-teman, silahkan diperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, misalkan A dan B adalah dua bilangan yang akan kita cari FPB-nya. Yang kedua, cari nilai sisa pembagian A terhadap B. Yang ketiga, jika sisa pembagian 0 atau pembagian tersebut tidak memiliki sisa, maka langsung dilanjutkan ke langkah yang keenam. Namun, jika sisa pembagian tidak 0 atau lebih dari 1, maka dilanjutkan ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat adalah ubahlah nilai A menjadi nilai B, kemudian ubah nilai B menjadi nilai sisa yang dicari sebelumnya. Langkah yang kelima, ulangi langkah kedua. Yang terakhir atau yang keenam, nilai FPB yang dicari adalah B. Oke, kita lanjut ke contoh soal agar teman-teman tidak bingung. Silakan diperhatikan ya. Oke, contoh yang pertama. Tentukan FPB dari 24 dan 18. Cara menyelesaikannya,
Kita bagi bilangan 24 dengan 18. 24 dibagi 18 hasilnya adalah 1 sisa 6. Kemudian karena sisanya bukan 0, maka 18-nya kita turunkan ke bawah untuk kemudian kita bagi dengan 6. 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3 atau sisa 0. Karena sisanya 0, maka pembagian berhenti pada pembagian 18 dibagi 6. Nah, 6-nya adalah FPB. Jadi, FPB dari 24 dan 18 adalah 6. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Tentukan FPB dari 100 dan 64. Kita bagi 100 dengan 64. 100 dibagi 64 hasilnya adalah 1, kemudian sisa 36. Karena sisanya adalah 36 dan bukan 0, maka 64-nya kita turunkan ke bawah, kemudian dibagi dengan 36 atau sisa pembagian. 64 dibagi 36 hasilnya adalah 1 dan sisa 28. Karena masih memiliki sisa 28, 36-nya kita turunkan ke bawah untuk dibagi dengan bilangan 28. 36 dibagi 28 adalah 1 dan sisa 8. 28 kita turunkan ke bawah untuk dibagi dengan 8. 28 dibagi 8 hasilnya adalah 3 dan sisa 4. Karena sisanya masih belum 0, 8-nya kita turunkan ke bawah untuk dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2 dan sisa 0 atau tidak tersisa. Nah, karena sudah sisa 0, maka pembagian berhenti pada 8 dibagi 4. Nah, 4 adalah FPB. Jadi, FPB dari 100 dan 64 adalah 4. Baik teman-teman, insya Allah teman-teman paham ya yang Ustazah jelaskan hari ini. Jika masih kurang jelas, teman-teman boleh sambil dibaca bukunya atau bertanya ke Ustazah. Marilah, pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Latihan soalnya silahkan dikerjakan dengan cara yang teman-teman paham di antara keempat cara yang sudah Ustazah jelaskan. Selalu jaga kesehatan, semangat belajar dari rumah, dan stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.